Hadirin silakan duduk kembali. Pembukaan. Hadirin yang kami hormati, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022, akan dilaksanakan sidang ujian promosi doktor Saudara Habib Sultan Asnawi, nomor induk mahasiswa 19740300009 dengan judul disertasi Potret Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap hak asasi perempuan, perspektif konvensi internasional. Promovendus disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Sidang ujian dimulai. Sidang ujian oleh Ketua Sidang Profesor Wan Jamaluddin ZMAG PhD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Linda Firdawati MH, terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Emdam Rakher MA, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Mahmuda MAG, yang terhormat Ibu Dr. Hajah A'la MPD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur MSI, hadirin wal hadirat, serta sidang ujian promosi doktor Promovendus nama Habib Sultan Asnawi, nomor induk mahasiswa 19740300009 dengan judul disertasi Potret Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap hak asasi perempuan, perspektif konvensi internasional. Saya nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim penguji pada sidang ujian promosi doktor terdiri dari Ketua Sidang Profesor Wan Jamaluddin ZMAG PhD, penguji 1 Bapak Profesor Dr. Haji Emdam Rakher MA, penguji 2 Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG selaku promotor. Info yang saya terima, beliau sudah melakukan ujian karena ada tugas luar ya. Penguji ketiga Ibu Dr. Hajah Siti Mahmuda MAG selaku kopromotor 1. Penguji keempat Ibu Dr. Hajah A'la MPD selaku kopromotor 2. Penguji 5 Bapak Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur dengan sekretaris sidang Ibu Dr. Haywati MH. Sebelum dilakukan dialog tanya jawab dan lainnya dengan tim penguji, maka tersedia kurang lebih 15-20 menit waktu bagi saudara Promovendus untuk dapat mempromosikan, mempresentasikan hasil penelitian disertasinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Wan Jamaluddin MAG PhD, yang saya hormati Sekretaris Sidang Ibu Dr. Hajah Linda Firdawati MH, yang kami hormati penguji 1 Profesor Dr. Muhammad Damrah Khair MA, yang saya hormati penguji 3 Ibu Hajah Dr. Siti Mahmudah MAG, yang saya hormati penguji 4 Ibu
Dr. Hajah Akla MPD, dan penguji 5 Bapak Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghafur MSI. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya, izinkan saya sedikit menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada promotor dan kopromotor saya, Ibu Dr. Hajah Siti Mahmudah dan Ibu Dr. Hajah Akla, dan alhamdulillah dengan promotor sudah ujian dari beberapa hari yang lalu. Terima kasih kepada beliau-beliau. Kemudian saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada hadirin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, khususnya abah saya, Bapak Abah Dr. Muhammad Anwar Nawawi, yang alhamdulillah bisa hadir di sini beserta Ibu. Yang saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga saya jauh-jauh dari Bandung, dari Palembang, hadir juga di sini. Terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, riset saya berjudul Potret Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat di Provinsi Lampung dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif Konvensi Internasional. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum dijadikan sebagai kerangka untuk mengatur, untuk melindungi, untuk menyelesaikan persoalan dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya hukum adalah acuan utama dalam semua peristiwa warga negara, termasuk dalam hal perkawinan. Di negara Indonesia, perkawinan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang tentunya itu harus memenuhi syarat material dan syarat formil secara kumulatif. Itu perkawinan konsep negara yang diakui dan sah menurut negara. Namun faktanya terjadi sebuah fenomena di masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat hingga saat ini perkawinan masih saja ada yang belum dicatatkan. Artinya tidak dilegalkan ke pencatatan sipil. Hal ini terjadi kepada masyarakat penghayat, penganut penghayat aliran kepercayaan penghayat yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya di sini yang saya riset ada 4 penghayat. Yang pertama adalah penghayat Sabto Darmo, penghayat Samin, kemudian penghayat Amanat Keagungan Ilahi, kemudian yang terakhir adalah penghayat Kodrat Alam. Dari penelitian yang saya lakukan bahwa 4 penganut aliran kepercayaan penghayat ini perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memberikan dampak yang cukup serius terhadap hak-hak asasi perempuan. Jadi perempuan mengalami kelemahan hukum, perempuan mengalami kebelengguan hukum, ketidakberdayaan hukum, karena memang dari perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum, ketika terjadi konflik rumah tangga, ketika terjadi permasalahan rumah tangga, perempuan sulit untuk menuntut hak-haknya secara adil kepada suaminya dan sulit untuk mengakses keadilan di proses persidangan, karena memang tidak memiliki bukti otentik dari perkawinan secara kepercayaan tersebut. Lalu bagaimana potret pola perkawinan masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung? Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, jadi potret perkawinan masyarakat penghayat di Provinsi Lampung, 4 penghayat ini semuanya dilakukan secara kepercayaan penghayat, artinya tidak dilegalkan, dan prosedur perkawinannya dilakukan sesuai dengan adat penghayat masing-masing, dan mayoritas dari 4 penghayat ini dilakukan tidak jauh-jauh berbeda dengan budaya Jawa. Namun ada yang unik dan cukup berbeda dari masyarakat penghayat ini dengan masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah terkait dengan asas perkawinan. Asas perkawinan yang dipegang teguh oleh masyarakat penghayat ini cukup banyak. Salah satunya asas yang cukup menarik bagi saya adalah asas monogami. Bagi masyarakat penghayat, monogami yang dipegang teguh oleh masyarakat penghayat adalah monogami mutlak. Artinya tidak ada peluang
terhadap laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini cukup berbeda dengan masyarakat. Hal ini cukup berbeda dalam Islam dan undang-undang perkawinan. Meskipun asasnya monogami, tapi tetap saja diberikan peluang dengan syarat yang ketat. Pasal 3, pasal 4 undang-undang perkawinan. Kemudian hal yang unik yang lainnya adalah perkawinan masyarakat penghayat ini dilakukan dalam satu majelis. Jadi tidak diperbolehkan menikah berbeda majelis. Hal ini relevan dengan Islam bahwa perkawinan memang harus dilakukan di dalam satu majelis. Kemudian asasnya tidak ada paksaan, itu juga menjadi asas kepercayaan penghayat. Kemudian ketika melakukan perkawinan itu wali tidak begitu dijelaskan secara tegas dan saksi tidak dijelaskan secara tegas. Kemudian ketika terjadi perceraian, maka tidak ada lembaga adat yang itu dilakukan secara adat. Tidak seperti di budaya Lampung Pepadun ketika melakukan perceraian. Di Lampung Pepadun itu, khususnya di marga Anak Tuha, itu harus melakukan upacara adat. Namun berbeda dengan masyarakat penghayat. Ketika terjadi konflik keluarga, kemudian menghendaki terjadinya perceraian, maka yang dilakukan adalah suami mengantarkan istrinya kepada keluarga perempuannya. Kemudian tidak ada masa idah. Selanjutnya, dari pola perkawinan tersebut, tetap saja semua dilakukan di bawah tangan, artinya tidak dicatatkan. Secara hukum, status hukum perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat sah menurut adat kepercayaan penghayat. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1. Namun, tidak sah secara hukum negara, tidak diakui oleh negara, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, mengapa masyarakat penganut aliran kepercayaan penghayat perkawinannya tidak dicatatkan? Ini pertanyaan yang kedua. Hasil penelitian yang saya lakukan adalah ada beberapa faktor. Di antara faktor yang paling menonjol, di antara 8 faktor itu, faktor yang paling urgent adalah faktor prosedural. Adanya aturan-aturan hukum yang menyulitkan masyarakat penghayat untuk melakukan legalitas perkawinan. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019, PP Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan penghayat harus dilakukan di depan pemuka penghayat. Penghayat tersebut telah terdaftar di kementerian, di kantor kementerian. Nah, kemudian syarat untuk mendaftarkan pemuka penghayat di kantor kementerian adalah komunitas penghayat tersebut terlebih dahulu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan SKT, yaitu Surat Keterangan Terdaftar. Artinya, Kementerian Hukum dan HAM tidak akan memberikan surat lisensi untuk pemuka penghayat untuk menikahkan kalau komunitas penghayat tersebut belum memiliki SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Nah, faktanya 4 penghayat ini belum memiliki SKT, sehingga ketika tidak memiliki SKT, pemuka penghayat ketika ingin mendaftarkan untuk mendapatkan lisensi, maka kementerian tidak akan memberikan lisensi itu. Ketika tidak punya lisensi dan SKT, maka ketika akan datang ke kantor pencatatan sipil, maka kantor pencatatan sipil akan menolak permohonan perkawinan itu. Hal ini cukup menyulitkan bagi masyarakat penghayat. Memang betul bahwa aturan PP nomor 40 tahun 2019 dan peraturan menteri bersama ini adalah untuk kepastian hukum, untuk ketertiban hukum. Namun menurut asumsi, menurut hasil penelitian dan menurut analisis peneliti adalah meskipun ini demi kepastian hukum, namun ini adalah bentuk pemaksaan bagi masyarakat penghayat. 6 agama resmi diakui, dilindungi dan diberikan pelayanan yang baik. Namun penghayat belum memiliki perlindungan dan pelayanan yang baik. Hal ini bertentangan dengan asas summum ius summa uniuria. Kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi yang diminta oleh pencatatan sipil adalah mana SKT-nya, mana surat keterangan terdaftarnya, mana surat-surat yang lainnya. Hal ini menyulitkan masyarakat penghayat. Tentu equality before the law ini belum dapat dimiliki dan belum dapat dinikmati oleh masyarakat penghayat. Kemudian faktor yang lebih unik lagi adalah
masyarakat penghayat memiliki keyakinan, khususnya masyarakat Saptodarmo. Masyarakat Saptodarmo itu meyakini bahwa perkawinan adalah hubungan vertikal dengan Tuhannya, sedangkan dicatatkan adalah hubungan horizontal. Jadi tidak ada kaitannya menikah itu dengan manusia. Jadi menikah hubungannya adalah dengan Tuhan. Ketika dicatatkan itu adalah horizontal, sedangkan akadnya adalah hubungan vertikal dengan Tuhannya. Hal yang sama juga diamini oleh masyarakat Samin. Masyarakat Samin itu meyakini betul bahwa dan tidak mengenal yang namanya dunia tulis menulis, sehingga ketika saya mau melakukan interview, untuk apa melakukan perkawinan dengan cara dilegalkan, sedangkan ini sulit untuk kami lakukan. Di sisi lain, leluhur kita Adam dan Hawa turun ke bumi juga tidak melakukan perkawinan yang itu dicatatkan saksinya adalah Yai. Yai adalah Tuhan bagi kepercayaan Samin. Kemudian yang terakhir, dampak dari perkawinan penghayat, kepercayaan penghayat ketika tidak dilakukan, tidak dilegalkan. Yang pertama tentu perkawinan yang tidak dilegalkan akan memberikan dampak serius terhadap perempuan karena memang tidak memiliki bukti otentik, tidak memiliki akte perkawinan. Apa dampaknya? Hasil penelitian yang kami lakukan, dari 4 penghayat ini ada beberapa data perempuan atau istri penghayat Saptodarmo, Samin dan yang lainnya, ketika terjadi konflik rumah tangga, bahkan sampai titik perceraian, dipulangkan kepada keluarga istrinya, tidak dapat diberikan hak-haknya secara proporsional. Kaitannya dengan harta bersama, kemudian warisnya, kemudian hak anak, hak asuhnya, bahkan agak sulit mencari akte kelahiran terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinannya. Nah, ini problematika yang cukup serius dari penelitian yang kami lakukan. Apa yang harus dilakukan? Rekomendasi peneliti adalah perlu ada judicial review terhadap PP nomor 39 tahun 2019 dan peraturan pemerintah, peraturan menteri bersama nomor 4341 tahun 2019. Ini perlu ada upaya harmonisasi hukum, perlu ada jadi syarat untuk menjadikan penghayat mendapatkan legalitas yaitu SKT, sedangkan SKT minimal itu harus ada memiliki 3 keanggotaan di minimal 3 kabupaten tingkat provinsi. Ini sangat menyulitkan. Ya. Baik. Dan rekomendasi peneliti adalah perlu ada harmonisasi apa yang harus dilakukan, yaitu judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah perlu ada affirmative action terhadap penindakan perlakuan terhadap perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi karena ini tidak sesuai dengan konvensi internasional CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik Pak, ya kan? Saya memperhatikan apa yang Anda presentasikan. Ada hal yang menurut saya masih absurd di situ dan ingin saya tanyakan. Adalah hak yang seperti apa yang menimbulkan kegelisahan dari seorang perempuan penghayat penganut, ya, terkait apabila terjadi permasalahan-permasalahan dalam perkawinannya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa bagaimana hak kewarisan, hak apa macam. Apakah tidak ada aturan yang memang sudah ditetapkan dan berlaku dalam sistem aliran kepercayaan penghayat yang dimaksud, ya kan? Seperti itu. Itu dulu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Prof. Izinkan menjawab. Kaitannya dengan hak asasi perempuan yang terlanggar adalah hak harta bersama, hak waris dalam sengketa perceraian. Hasil riset di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di penghayat Saptodarmo, Prof, ada 5 kasus perceraian.
kelima perempuan ini kami interview dan alhamdulillah perempuan penghayat bercerita secara alami sambil menceritakan kronologi seperti apa, karena memang ketika tidak ada bukti perkawinan itu ini akan memudahkan si laki-laki suaminya berbuat sewenang-wenang. Nah, ketika sampai titik konflik, maka istri dipulangkan kepada keluarga perempuan, istrinya, orang tuanya. Ya, maksud saya gini, kan hukum itu harus ada keseimbangan, ya kan. Ketika akan menikah, ya kan begitu. Mereka akan menikah, tidak terakomodir dalam catatan sipil, mereka melangsungkan pernikahan sesuai dengan aliran kepercayaan yang dianut, kan begitu kan? Betul, Bro. Nah, ketika terjadi perceraian atau masalah-masalah segala macam, kemudian penegakan hukumnya seperti apa yang harus diinikan? Apakah hukum nasional? Perkawinan pernikahan nasional, kenapa tidak ditegakkan hukum aliran kepercayaan yang mereka anut? Itu maksud saya. Di situ absurditasnya di sana. Kenapa ketika akan menikah bermasalah dengan catatan sipil, kemudian tapi pernikahan tetap dilangsungkan berdasarkan asas tradisi ataupun hukum-hukum yang berlaku pada aliran kepercayaan. Nah, namun ketika terjadi permasalahan, kenapa kok harus ke hukum nasional? Di situ yang absurd menurut saya di situ ya. Mungkin ini perlu ada penjelasan. Dan disinilah yang lebih menarik menurut saya. Siap, Pak. Siap. Ya, baik. Siap. Lanjutkan saja ya dengan penanya penguji pertama dalam hal ini Prof. Dr. H.M. Damroher MA selaku penguji 1. Tersedia waktu 10-15 menit, Prof. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Wan Jamaluddin dan tim penguji yang berbahagia. Saya selaku anggota penguji, terima kasih. Penguji utama ini menguji bapaknya juga, menguji anaknya juga. Kalau istrinya juga ikut kuliah, menguji istri juga. Senang ya, ini keluarga akademik, keluarga ilmuwan. Bagus. Terima kasih, Bro. Iya, Habib. Siap, Bro. Familiar dan orangnya. Bagus. Terima kasih, Bro. Yang pertama yang perlu saya tanyakan, istilah ya. Ini aliran kepercayaan penghayat. Itu kalau menurut saya enggak benar. Ya. Yang benar itu penghayat aliran kepercayaan. Ini kalau lihat di mana-mana. Istilah itu dulu sudah saya komentar juga itu. Ini pendengarnya aja nggak enak. Ini kepercayaan penghayat. Penghayat itu apa? Kata batin. Ya, Bro. Batin itu artinya pemahaman, dia tingkat atas lagi pemahaman penghayatan. Itu ya, coba dilihat dulu ya, istilahnya. Kalau menurut saya ya itu tadi penghayat aliran kepercayaan, bukan aliran kepercayaan penghayat. Ya, lihat dulu ya. Tuh. Yang kedua, perspektif konvensi internasional. Itu CDU itu ya? Betul, Prof. Kenapa harus perspektif CDU itu? Sini saya melihat judul di sini, dulu sudah juga terbukakan. Distingsinya kita ini kan hukum keluarga Islam. Itu distingsinya. Secara objektif dan subjektif, hukum keluarga Islam itu lebih daripada yang lain-lain. Saya juga menghayati umpamanya kesetaraan laki-laki perempuan. Dalam Islam itu luar biasa itu. Bukan kesetaraan seperti CDU itu. Kesetaraannya sudah berlebihan. Itu coba baca secara keseluruhan substansi yang konferensi internasional itu. Itu sekuler sekali itu. Nah, kalau itu mau dilihat, nah ini coba pikirkan lagi. Ya bagusnya itu kalau menurut saya bukan perspektif
konvensi ini perspektif hukum keluarga Islam. Wah, itu bagus itu. Siap, Prof. Siap. Itu kita ingin lihat distingsi hukum keluarga Islam itu lebih daripada yang lain-lain, baik secara objektif maupun secara akademik maupun secara subjektif. Seharusnya gitu. Untuk apa ngangkat yang sejauh ini? Masih itu ya salah satu Siap, saya. siap. Yang ketiga, pertanyaan saya, potret apa itu potret? Izin, Tema apa yang dipotret? Mengapa dipotret? baik, izin menjawab, Prof. Potret di sini adalah melihat dan apa namanya mengungkap, menggali apa yang unik dan menjadi problem di dalam perkawinan masyarakat penganut penghayat kepercayaan. Ya itu secara narasinya. Ya potret itu kan ada foto, Betul. potret. Kan. Semuanya itu kelihatan itu, unsur-unsurnya itu ada. Nah unsur perkawinan menurut Islam itu pra-Islam dalam arti melamar, sudah itu akad, sudah perceraian. Tiga ini nggak bisa dipisahkan. Yang ini yang dipotret. Baik, Prof. Siap. Itu yang dipotret itu. Nah di sini belum kelihatan. Karena kan sudah saya katakan. Ya seharusnya orang yang mau kawin itu ya ngomong-ngomong dulu, istilahnya ngelamar, istilahnya enggak. Siap, Prof. Ngelamar itu penting itu untuk menentukan jadi apa tidak, cocok apa enggak. Itu dalam Islam itu. Jadi bukan tunangan istilahnya, ngelamar. Itu penting itu. Keluarga laki-laki datang keluarga perempuan, begini-begini, tujuannya begini-begini, kapan waktunya, bagaimana, persemiannya, bagaimana. Itu penting itu untuk menentukan supaya kedua belah pihak ini sakinah. Itu sudah diawali, dipotretnya dari awal itu ya nggak? Sudah itu baru akad. Sudah itu nanti perceraian bagaimana? No. Maksud saya, kalau mau dipotret itu bukan hanya sekedar perilaku orang-orang aliran kepercayaan itu yang ini tidak cocok dengan hukum, apalagi hukum internasional, konvensi internasional. Itu bukan itu saja yang penting. Siap. Nah, itu satu. Yang selanjutnya saya tujuannya kita menulis ini? Tujuan kita itu ingin melihat ya enggak? Bahwa kita ini orang inner, orang dalam, orang Islam tahu persis sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah, ijtihad, ilmu. Itu lengkap sekali. Sudah itu juga direalisasikan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Nah tadi saya dengar tadi kalau aliran kepercayaan ini nggak mau dicatatkan karena alasan begini. Nggak ada alasan begitu. Kalau warga negara yang baik pasti dia mau. Itu seharusnya mungkin kurang sosialisasi ya nggak? Nah, ini juga peran-peran Kemenak, peran-peran ulama sosialisasi. Jadi saya melihat itu yang muncul di permukaan itu seolah-olah umat Islam ini yang tidak mengikuti aturan-aturan. Umat Islam ini luar biasa mengikuti aturan-aturan itu. Ya. Yang ngomong-ngomongnya yang minoritas inilah yang kadang-kala yang ngatur keruan. Dilihat dari segi demokrasi, coba lihat. Minoritas mendapat peroleh banyak. Mayoritas muslim mendapat dikit. Seharusnya yang banyak dapat banyak, yang dikit dapat dikit. Itu benar. Tapi kebalik. Ya. Jadi kita menulis itu ya ananda ya itu. Ya secara objektif aja lah, objektif. Mengapa saya melihat itu orang-orang non-Islam itu masuk Islam? Karena pandangannya luar biasa terhadap objektivitas Al-Quran Sunnah. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh mengecilkan sumber-sumber nilai-nilai ajaran Islam itu ya. Siap, Prof. Siap. Oke. Jadi sekali lagi potretnya itu seharusnya, ini kalau Anda itu kan sebagian saja ya yang dipotret itu. Siap, Prof. Seharusnya dipotret sebelum akad, waktu akad perselisihan perkawinan, sudah itu setelah akad perceraian. Seharusnya gitu dipotret.
Di mana nilai dan letak distingsi hukum Islam itu luar biasa itu. Itu kelihatan nanti. Luar biasa hukum Islam itu. Secara akademik, secara ilmiah, secara subjektif apalagi. Oke, itu ya. Selanjutnya yang perlu juga saya tanyakan, Habib. Jadi ya kodrat. Nah, sekarang komunitas penganut aliran kepercayaan. Menurut Anda komunitas muslim apa bukan? Bukan, Prof. Nah, apa yang bukan? Pak Sabto Darmo. Sabto Darmo itu kan dia mengambil aspek tasawufnya saja. Betul, Prof. Betul. Soalnya nggak mau. Tetapi dari kepercayaannya coba, dia syahadatkan nggak? Nilai-nilai yang diajarkan itu selaras dengan Islam. Enggak Sabto Darmo atau aliran percaya itu. Syahadatkan nggak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul nggak? Kalau syahadat tidak saya temukan, hanya saja ketika kita tanya terkait dengan apa keyakinannya adalah Tuhan yang Maha Agung, Ya. Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Jadi tolak ukur kita sebagai Muslim yang namanya Islam Muslim itu syahadatin dulu ya nggak? Betul, Prof. Bukan walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa, walaupun dia haji, tapi kalau dia syahadatin, ada yang berpendapat masuk surga itu. Siap, Prof. Ya nggak? Tapi kalau nggak syahadatin, tapi bagus tujuan kau itu. Dia sebagai warga negara, penduduk Muslim, ya nggak? Walaupun dia minoritas, tapi perhatikan, nah, itu bagus itu. Dan secara aspek hukum ya nggak? Siap, Prof. Nah, bukan aspek hukum saja maksud saya. Ini nilai-nilai distingsi hukum syariahnya ini penting. Ya nggak, Beb? Siap, Prof. Nah, itu. Sabto Darmo itu coba kira-kira sudah pernah bertemu dengan ini dengan pengurusnya. Sudah, Prof. Bahkan sempat juga selain interview juga bisa menyaksikan cara beribadahnya, kemudian masuk di rumah ibadahnya dengan menggelar kain putih segitiga, menghadap ke timur 3 kali. Alhamdulillah, Prof, kita menyaksikan ritual-ritualnya. Iya. Dan pemerintah luar biasa memperhatikan menurut persepsi penganut aliran saja ya seolah-olah peraturan-peraturan itu tidak mengurusi dia. Enggak, luar biasa. Umpamanya ada, kalau salah sudah pernah saya membaca keputusan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bahwa penganut aliran percaya sudah ada di dalam KTP ya. Sudah ada itu aliran, bukan agama saja, tapi sudah aliran percaya sudah ada. Ada juga kalau lihat nanti atur keputusan. Betul, Prof, tahun 2016. Nah, artinya apa? Mereka itu nggak ada alasan untuk tidak mencatatkan diri. Itu jangan nyalakan pemerintah saja. Siap, Prof. Malah justru mereka itu sendiri yang kurang dengan aturan-aturan pemerintah. Itu kalau saya melihat. Oleh karena itu saya kira perlu siapa itu memanggil atau supaya dia sebagai warga negara dan penduduk yang baik dan toleransi dengan agama-agama yang lain itu, nah, itu pemerintah kemenak itu ya, itu. Ya, Prof. Itu. Selain itu ada yang kira-kira komunitas Muslim selain 6 aliran tadi? Selain di Provinsi Lampung, pada dasarnya berdasarkan data dari Provinsi Lampung, lebih dari 4 yang kami teliti ini, Prof. Hanya saja saya memfokuskan 4 penghayat ini, karena beberapa aliran kepercayaan yang lain itu masih dalam tanda kutip garis merah, artinya sesat dalam artian yang diragukan. Namun 4 penghayat ini diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi. Nah, diakui namun tidak setara menurut kita begitu, Prof. Jadi ini data berdasarkan Pemprov, pemerintah provinsi. Nah, jadi aliran kepercayaan, apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 kan sudah tertera sekali aliran kepercayaan dan agamanya sudah dijamin secara konstitusi kan mereka ini. Nah, seharusnya mereka ya mengikuti. Dan saya melihat itu prosedur-prosedur perkawinan dari aliran kepercayaan ini ya sebenarnya sama saja dalam lingkungan komunitas Muslim sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan
bapak saya itu kawin dulu itu nggak ada namanya ada apa akta nikah itu. Tapi mereka sudah, saya kira begitulah mereka itu begitu, ya nggak? Nah, jadi apa? Nah sekarang ini kan berbeda yang dulu. Sekarang ini butuhkan bahwa agama itu tidak eksklusif, inklusif dalam bermasyarakat bernegara. Itu makanya seharusnya antar hukum agama dan hukum negara itu apa namanya kimiawi itu. Seharusnya begitu ya nggak? Seharusnya. Jadi apa namanya sebagai warga negara dan penduduk yang baik, seharusnya kita taat dengan aturan-aturan pemerintah. Pemerintah itu apa namanya peraturan-peraturan itu wujud dari undang-undang yang dikeluarkan oleh warga negara, oleh DPR, pemerintah dan sebagainya. Saya kira itu, Bib. Jadi tujuannya apa, Bib? Ini tujuannya kamu untuk menulis ini? Tujuannya ada 3, Prof. Yang pertama adalah ingin memotret tipologi perkawinan penghayat. Yang kedua, alasan mengapa mereka perkawinannya tidak dicatatkan. Kemudian tujuan ketiga adalah ingin menganalisis implikasi atau dampak dari perkawinan tersebut terhadap hak perempuan penghayat. Ada 3, Prof, tujuan. Jadi di antara mengapa mereka tidak mau mencatatkan diri itu? Bagaimana analisis kamu? Analisis Habib. Baik, Prof. Ada 2 faktor, Prof. Yang faktor pertama adalah faktor prosedural, faktor adanya peraturan itu tadi. Memang sepenuhnya, menurut hemat saya, memang tidak sepenuhnya adalah salahnya pemerintah, Prof. Tapi dengan adanya SKT dengan syarat minimal keanggotaan minimal 3 kabupaten tingkat provinsi ini menyulitkan masyarakat penghayat. Namun di sisi lain masyarakat penghayat juga agak sulit, Prof, diedukasi terkait dengan pentingnya, urgensinya perkawinan itu harus dicatatkan. Misalkan masyarakat Samin, itu agak-agak sulit kita menyadarkan, dan masyarakat penghayat itu sangat tidak mengerti putusan MK. Bahkan tingkat kelurahan pencatatan sipil putusan MK pun tidak tahu. Ada beberapa daerah di pelosok itu tidak tahu. Bahkan formulir pun hanya tersedia 6 agama. Formulir yang kolomnya penghayat belum tersedia di tingkat kelurahan, itu belum ada. Solusinya bagaimana supaya mereka itu mau mencatatkan diri? Pertama harus itu ada rekomendasi ya kau ya? Iya, betul, Prof. Nanti kita masukkan di rekomendasi. Apa solusinya? Pertama harus ada sosialisasi secara masif, Prof. Dari pemerintah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat terkait edukasi kepada masyarakat penghayat. Yang kedua, menurut hemat saya harus ada